Viewers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray dan juga ada Koko Sani di sini. Halo Ko. Halo. Kita ketemu lagi. Nah, mulai sekarang kita akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih Ko di YouTube. Ya kan, banyak yang nanya gitu kan. Daripada pertanyaannya berulang, mendingan kita bikin video. Soalnya kadang-kadang udah dibales, lah kemarin kayaknya udah bales pertanyaan ini juga nih gitu kan. Kurang nangkap ya kali kalau dijelasin dari orang yang berbeda nanyanya sama. Oh, nah, iya. jadi kita bikin video aja. Jadi seminggu sekali kita akan merecap pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komen YouTube untuk kita berikan penjelasan langsung ya. Jadi juga bisa menjadi masukan dan juga informasi tambahan buat yang lainnya. Dan di episode kali ini kita akan membahas, kita udah pilih 4 pertanyaan yang bagus banget pertanyaannya untuk kita bahas. Wah, sering terjadi ya. Apa? Sering terjadi. Sering terjadi juga nih, gitu. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Mila Anjarwati. Katanya, apakah setelah ganti fleksibel, set earpiece dan juga Face ID masih bisa dipakai? Kalau buat di seri ini kan biasanya adanya kebanyakan di seri X ke atas ya yang bermasalah. Kayak bisa bikin efek restart, apa suara speakernya di telepon nggak ada suara. Nah itu biasanya kalau di kita kalau langsung ganti itu pasti Face ID off pertama. Karena kenapa? Di yang aslinya itu ada proximity-nya yang harus dipindahin ke fleksibel baru. Nah gitu efek pertamanya itu harus dipindahin, yang bisa menyebabkan dia normal atau enggaknya. Ntar setelah dipindahin baru dicek. Dan ada satu lagi sensor namanya sensor cahaya ya, jadi itu harus dipindahin juga ke fleksibel baru. Jadi buat pencahayaan di ruangan kayak terang, kena matahari, cahaya langsung otomatis naik, itu bisa dari situ juga efeknya. Oke, berarti setelah dipindahkan otomatis set earpiece dan juga Face ID-nya bisa digunakan kembali? Kalau sebelumnya bisa, kita pindahin itu seharusnya udah bisa lagi. Oke, jadi kenapa nggak bisa? Karena memang nggak ada proses pemindahan datanya. Nah, seperti yang udah sering banget kita informasikan nih bahwa setiap parts yang ada di Apple device gitu ya, itu kan dilengkapi dengan ID dari device masing-masing ya. Security. Gitu, jadi ada security-nya supaya kalian nggak sembarangan nih untuk ganti-ganti spare parts gitu ya. Oke, semoga cukup memberikan penjelasan. Kalau misalkan kalian belum puas dengan jawabannya, langsung tulis kolom komentar aja di bawah pertanyaan selanjutnya apa. Mungkin nanti di next kesempatan gitu ya, kita akan kasih jawaban lebih lengkap lagi. Oke, pertanyaan kedua ini dari Muhammad Alex. Min, kalau ganti back glass, NFC sama wireless chargernya masih bisa fungsi atau enggak nih? Nah, ini kembali lagi ya kondisi awalnya. Nah, ketika datang ke store, itu back glass-nya datangnya kenapa? Misalkan dia efek jatuh, itu mungkin bisa menyebabkan tidak bisa. Karena ada komponen mungkin yang retak atau enggak malfunction ya jatuhnya. Tapi ketika misalkan datangnya cuman pecahnya gara-gara kepentok, misalnya kena kepentok meja, sudutnya itu kepentok, itu mungkin efek kacanya nggak terlalu parah ya. Seharusnya setelah ganti part back glass tidak pengaruh ke wireless charging ataupun NFC. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke next question. Ini ada dari Steven Immanuel. Halo Kak, iPhone 6s Plus, Wi-Fi-nya nyala katanya, tapi nggak ngebaca Wi-Fi sama Bluetooth itu nggak ngedetect. Nah itu yang rusak antenanya atau IC-nya? Nah ini paling banyak ya di seri 6s sama 6s Plus itu penyebabnya dari IC Wi-Fi. Mungkin di kondisi Wi-Fi-nya bisa dinyalakan ataupun Bluetooth-nya bisa dinyalakan tapi tidak bisa mencari jaringan, ataupun ketika sudah ada jaringan yang kebaca, diklik itu tidak bisa connect ke Wi-Fi tersebut. Itu bisa efek dari bug iOS. Langkah pertama kita coba software, tapi ketika tidak bisa, kita coba langsung ke mesin. Itu efek dari IC Wi-Fi yang bermasalah. Jadi walaupun dia bisa nyala, tapi dia tidak berfungsi buat connecting ke hotspot tersebut. Itu langkahnya paling diganti di IC Wi-Fi. Tapi kalau mau konsultasi, coba ke cabang terdekat buat dipastiin kerusakan dari iOS apa dari hardware. Pertanyaan selanjutnya dari AM. Ini permisi bang katanya, kalau misalkan iPhone-nya muncul notifikasi mikrofon sedang digunakan oleh aplikasi lain dan sebagainya, itu karena bug di iOS 15 atau harus downgrade? Atau ada cara lain gak nih bang? Semoga ada jawaban katanya. Kalau ini biasanya ada kemungkinan datanya crash, jadi mungkin dia
update iOS-nya pakai otomatis ya, pakai WiFi seluler ya, itu yang paling sering kan otomatis. Ketika dia udah masuk, jaringan yang iOS-nya masuk filenya itu tidak full, jadi kemungkinan bisa menyebabkan crash. Saran kalau buat update iOS itu disarankan buat dari komputer, karena kalau dari handphone itu tarik data dari WiFi sama seluler itu menyebabkan mesin panas. Paling sering di iPhone 7 ya, ketika di update otomatis sinyalnya hilang. Itu karena overhead dari mesin narik jaringan. Kalau dari komputer tidak, karena komputer itu yang jalan dari LAN. Nah, itu juga sambil dicas kan, jadi lebih stabil kalau software dari komputer. Oke, boleh mungkin step-stepnya nih kalau misalkan mau upgrade iOS pakai komputer gimana nih? Paling nyalain dulu ya, aplikasinya di-install dulu di komputer berupa iTunes. Itu tinggal di-download aja di Google, di search. Setelah itu kalau mau di backup dulu sarankan. Tapi kalau tidak mau di backup ya udah langsung di-update aja otomatis. Itu langsung. Tapi disarankan buat komputernya dengan jaringan yang stabil ya. Mau pakai LAN apa wireless, itu yang penting jaringan stabil. Jadi ketika dia masuk ke handphone juga datanya full gitu. Kalau bisa space-nya dilebihin dari berapa giga dari yang space tersedia, karena setelah update biasanya space buat file iOS-nya lebih besar dibanding yang sebelumnya gitu. Oke, itu dia 4 pertanyaan yang kita pilih di minggu ini. Kita akan pilih lagi 4 pertanyaan ataupun mungkin lebih ya di minggu depan gitu. Jadi langsung aja kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Nah, nanti admin akan balas, dan kalau emang ternyata menarik nih topiknya, kita akan angkat untuk video berikutnya. Dan sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga pencerahan nih buat kalian Apple lovers yang lagi nonton. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye!